Iya, sebentar. Silakan. Silakan. Baik, apakah duduknya sudah nyaman? Ya. Pertama-tama, bagaimana kalau kita perkenalan terlebih dahulu ya, biar enak memanggilnya. Perkenalkan, nama saya Maufudatul Hidayah, asal saya dari Sidoarjo. Kalau boleh tahu, masnya dari mana? Sebelumnya perkenalkan saya Asrian dari Surabaya. Ini tadi habis dari kontrakan. Oh, habis dari kontrakan ya. Berarti waktunya ini senggang ya datang ke sini. Bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak. Oh, terima kasih Mas ya atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Ya, sama-sama. Eh, Baiklah, di sini kita akan melakukan konseling. Nah, sesi konseling kali ini akan kita lakukan selama 1 jam. Nah, misalnya nanti Mas Aswia itu masalahnya hari ini tidak selesai, maka kita akan bertemu di pertemuan berikutnya ya, Mas. Ya, Baik, oke. Mas Aswia tenang saja. Mas Aswia itu boleh menceritakan semua cerita kepada saya dan saya itu berjanji akan menjaganya karena dalam konseling itu terdapat asas kerahasiaan. Di makna konselor itu harus menjaga semua informasi yang diberikan oleh konselinya seperti Mas Aswia. oke, bagus sekali. Jadi mari kita mulai saja ya untuk mempersingkat waktu dan agar solusinya bisa kita dapatkan. Eh, dari kedatangan Mas Aswia ke sini, apakah ada yang ingin diceritakan? Sebelum lagi saya kesini, sebenarnya di mana saya berkontrak itu juga saya kan kuliah, tapi kontrak. Tapi di sisi lain saya juga bekerja di suatu tempat angkringan seperti itu. Jikalau tidak ada jam kuliah. Oh, jadi kesehariannya Mas Aswia itu kuliah sambil kerja ya? Ya, Untuk keluarganya di mana, Mas, kalau boleh tahu? kalau keluarganya di rumah sih. Sebenarnya terkait masalah ini keluarga sudah tahu. Oh, jadi keluarganya Mas Aswia berarti sekarang ada di Surabaya. Ya, Sekarang juga tahu bahwa Mas Aswia di sini itu kuliah sambil bekerja. Eh, dari kegiatan kuliah sambil kerjanya, bagaimana perasaan Mas Aswia? Eh, kalau perasaan saya menurutku lumayan lumayan sulit juga tidak bisa dibilang sulit, lumayan mudah juga tidak bisa dibilang mudah. Nah, eh, karena apa? Karena mungkin dengan sulitnya memanajemen waktu terkait dengan kuliah, dengan kerja, apalagi ditabrak dengan tugas yang kuliah. Oh, jadi Mas Aswia itu merasa kayak sedikit terbebani dengan tugas, habis itu lanjut kerja gitu ya? Ya, Baik, kalau gitu waktu minta persetujuan keluarga untuk bekerja itu bagaimana? Apakah diizinkan ataukah diberi syarat begitu? sebelumnya sih untuk keluarga itu lumayan agak eh, mempunyai keberatan terkait saya kuliah sambil bekerja. Namun di sisi lain, di sini saya kuliah jauh dari rumah dengan berinisiatif sedikit mempunyai inovasi untuk bisa mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Wah, saya kagum deh dengan Mas Aswia karena memiliki usaha untuk istilahnya juga meringankan beban keluarga ya. Kalau gitu biasanya Mas Aswia kalau misalnya jam kuliahnya kosong itu waktunya dibuat untuk apa?
Ya, semisal kalau jam kuliah itu pagi sampai sore, nah setelah kuliah itu saya akan kerjaan yaitu nunggu warung 3 jam, mungkin kerjaan sampai 9 malam, intinya malam itu. Ya, kalau jam kuliahnya kosong, misal hari ini ada jam kuliah gitu ya, misalnya jam 1 sampai jam 2. Nah, itu jamnya kosong, itu dibuat apa waktunya sama Mas Aswia? Mungkin ya itu kayak kerja siswan gitu, jadinya kalau ada jam kosong saya kerja, kalau nggak ada ya udah berarti ya, seperti itu. Oh, seperti itu. Baik, saya paham. Eh, Kalau untuk mengerjakan tugasnya sehari-hari kayak tugas kuliah, gitu biasanya waktunya di mana? Mungkin biasanya kalau mengerjakan tugas kuliah itu ketika sehabis bekerja, seperti menjaga warung itu sampai malam. Nah, setelah selesai menjaga itu saya mengerjakan tugas kuliah, mungkin bisa dibilang mengerjakannya itu mepet-mepet deadline. Jadi terkadang Mas Aswe itu juga begadang ya kalau begitu untuk mengerjakan tugas. Ya, bisa dibilang gitu ya. Baik, saya jadi mengerti sekarang bagaimana perasaan Mas Aswia. Kalau begitu, dari kedatangan Mas Aswia ke sini, apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh Mas Aswia? Mungkin untuk dari apa ya, suatu planning untuk merubah, untuk mengefisiensi waktu seperti jam kuliah sama jam kerja biar tidak terpuntang-panting sana sini. Saya paham. Eh, Baik, begini. Kalau misalnya Mas Aswia kayak jaga di warung atau angkringan itu kan kadang terdapat jeda kayak jeda waktu kayak misalnya nggak ada pelanggan yang datang. Nah, waktu jeda sedikit-sedikit itu dibuat apa biasanya sama Mas Aswia kalau boleh tahu? Ya mungkin ya cuma jaga warung itu sampai selesai. Oh, baik. Kalau saya boleh berpendapat ya, misalnya daripada Mas Aswia malam-malam begadang mengerjakan tugas, mending kayak waktu jedanya menunggu warung itu dibuat nyicil tugas sedikit-sedikit begitu. Bisa sih main ya, mungkin kurang sabar aja sih saya. Mungkin itu bisa menjadi sebuah planning untuk kedepannya biar tidak terpontang-panting terkait jam kerja dengan kuliah. Mungkin boleh masukan dari Anda. Nah, selain itu, mari kalau solusi lainnya itu menurut saya ada gini. Misalnya tadi di awal saya kan bertanya, kalau ada waktu kosong, mata kuliah kosong, itu kan jeda kosong ya. Nah, itu menurut saya bisa Mas Aswia gunakan untuk datang ke perpus mengerjakan tugas lainnya. Nah, sehingga antara waktu bekerja dan waktu kuliah itu bisa terbagi dengan rata. Kalau itu mungkin belum sering terjadi, tapi akan tetapi mungkin lain kali bisa lah saya usahakan untuk membuat planning seperti itu ke depan. Baik, berarti rencana sedikit solusi dari saya tadi bisa diterima ya. Ya, bisa alhamdulillah lumayan ada pencerahan. Apakah Mas Aswia akan benar-benar berusaha untuk melakukan planningan Mas Aswia tadi? Semoga aja planning yang akan dilakukan ini lancar. Soalnya dilihat lagi dengan jam waktu terbang itu nggak semua ekspektasi kita sesuai dengan kelancaran yang akan
datang. Oh, baik. Saya doakan juga semoga planningnya yang kita tetapkan tadi bisa Mas Asfia jalankan ya. Ya. Baik. Jadi bisa kita tarik kesimpulan ya pada hari ini. Jadi Mas Asfia itu tadi itu bekerja lalu kuliah juga jauh dari keluarga, tinggal dikontrakan sama teman-teman dan sering begadang ya mengerjakan tugas. Nah, dari semua itu Mas Asfia yang dibingungkan itu memanajemen waktu antara kuliah dan bekerja. Nah, dan solusi yang kita dapatkan tadi, yang pertama yaitu mengerjakan tugas di jeda-jeda waktu menunggu pekerjaan. Nah, terus sama malamnya tidak terlalu begadang. Nah, yang kedua, menggunakan waktu mata kuliah kosong untuk datang ke perpustakaan ya, Mas. Tolong diusahakan ya, Mas, untuk melaksanakan plan kita ini tadi. Ya, siap. Baik, karena sesi kali ini sudah selesai, boleh kita tutup ya sesi pada kali ini. Dan misalnya di kemudian hari Mas Aswia itu kayak merasa planning ini itu kurang, kayak saya nggak bisa nih melaksanakan planning ini. Nah, Mas Aswia itu bisa datang lagi ke sini menghubungi saya. Baik, karena waktunya sudah selesai. Iya, setelah ini Mas Asfia mau kemana? Kembali lagi ke Oh, kembali lagi ke kontrakan ya. Baik. Karena sudah selesai, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Saya doakan semoga kuliah dan bekerjanya lancar-lancar semua. Baik, mari saya antarkan keluar.